Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, kita jadwal mau sifon total. Kalau kalian lihat, ini ngederet sampai ke belakang, ini atas bawah full burayak semua. Dan yang akan kita sifon deret yang kedua dari sini sampai ke atas, sampai ke belakang sana. Ini usianya ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan. Jadi kita akan sifon semua karena kondisi air udah jelek. Jadi bukan cuma pakan untuk bisa menunjang kesehatan ikan dan juga pertumbuhan ikan, tapi perawatan air itu paling utama daripada ikan, daripada pakan. Pakan kedua, tapi kualitas air nomor 1. Jadi kita akan kasih lihat progresannya, langsung kita sifon. Ini kelar juhur. Jadi kalau misalnya sekarang kita juga mau prepare buat nyiapin pembesaran. Ini akan pindah ke pembesaran yang kita breeding kemarin di hari Sabtu. Udah burayaknya udah bisa berenang tapi belum bebas, jadi masih dari sarang. Jadi nggak lama-lama langsung kita ke prosesnya ya. Nah ini jadi kalau misalnya kalian lihat, ini kita di lantai 2 atau di lantai di atas rumah. Jadi ini daun ketapangnya udah kita ambilin semua. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang tinggal ikannya aja tuh. Nah ini kondisi airnya udah butak tuh. Jadi ini kalau udah butak seperti ini dan udah menimbulkan bau, ini wajib disifon ya. Jadi kalau misalnya nggak mau dikuras, disifon aja. Kalau nggak disifon, ikan bakal mati semua. Matinya kenapa? Bukan karena penyakit, tapi karena meledaknya amoniak. Jadi kalau amoniaknya tinggi, ikan bisa mati massal. Karena memang amoniak ikan itu kalau kebanyakan itu bisa jadi racun buat ikan. Jadi bumerang lah. Jadi kotorannya dia bisa membahayakan ikannya tuh. Jadi kalau di bak seperti ini tinggal ini aja tuh semprot. Jadi fungsinya disemprot itu biar airnya itu muter. Nanti pada saat muter nanti kotorannya itu ada di tengah semua tuh. Jadi nanti kotorannya ada di titik-titik tengah semua. Nanti kita tinggal sedot kotorannya pakai selang, tinggal di titik tengah aja, jadi nggak kemana-mana. Nah ikannya nanti gimana, mabok nggak? Ya pasti ada yang mabok, tapi nggak bakalan mati. Jadi cuma mabok teler doang karena pusing. Jadi ibarat kata kalau manusia aja muter-muter pusing, nah ikan juga sama, tapi nggak bakalan mati. Jadi diputerinnya kayak gini aja. Yang penting ikannya itu sehat. Jadi kotoran ini kebanyakan tuh. Kalau dia tuh ini banyak buat kotorannya. Jadi ini kita sifon dulu. Nah ini juga sama tuh, ini daun ketapangnya udah kita angkat. Jadi ini ketapangnya ada banyak banget. Kita sekali pakai ini 1 kilo, paling sedikit 1 kilo sekali ngasih ketapang di sama atas ini. Nah ini kotorannya banyak tuh. Jadi kotoran ini kalau kebanyakan dia bisa jadi amoniak, jadi racun buat ikan. Jadi jangan sampai kalian nggak perhatikan kualitas airnya. Kalau udah kayak gini kotor, wajib disifon ya. Nah kita semprot aja kayak gini. Nah ini udah selesai kita sifon total. Jadi sifon total itu kita buang kotoran sama airnya itu 40%, terus kita tambahin air baru. Jadi kalau lihat tuh dasarnya udah bersih tuh, udah kelihatan. Tadi butak banget tuh, sampai ini juga udah kelihatan. Nah ini lagi mutasi ini sebagian udah mutasi dari basegirl ke selo, dan ini semuanya jenis barongsai tuh. Ini juga sama. Jadi udah ada yang mutasi ini yang umuran 1,5 bulan tuh. Ini juga sama, udah ada yang notol. Jadi di sini bervariasi umur, ada yang 4 hari, ada yang 2 minggu, 3 minggu, ada yang sebulan ada, 1,5 bulan ada, 2 bulan di bawah. Yang 2 bulan up di bawah semua. Nah kita akan sifon yang sebelah sini atas bawah, yang sini sama yang di sana. Jadi kalau misalnya kita sifon itu total dan ini butuh waktunya nggak bentar, agak lama, tapi ikan sehat. Nah yang sering gue bilang, kalau misalnya kalian pengen pertumbuhannya bagus, di sifon itu paling bagus seminggu sekali, paling bagus seminggu sekali. Tapi kalau misalnya nggak mau sifon seminggu sekali, bisa dikuras total 2 minggu sekali. Biar apa? Biar pertumbuhannya lebih cepat, ikan sehat. Jadi faktor penunjang kualitas air juga harus diperhatikan. Nah lihat nih, kualitas airnya dia udah kotor ya, dan dia muter. Nah kotorannya nanti akan mengendap di tengah, baru tinggal kita sifon. Nah ini baru kelar nguras, bukan nguras, sifon. Jadi yang sini udah selesai semua di sifon, kecuali yang ini atas sama yang dari sana bawah ke sana itu enggak, karena ini masih 4 hari, jadi masih kecil. Kalau yang ini udah selesai tuh. Jadi selesai di sifon kita kasih garam.
Jadi garam ikan ini dikasihnya satu genggam tangan aja ditaburin. Fungsinya apa? Untuk mencegah ikan ini terkena jamur. Jadi garam ini sangat baik ya untuk kesehatan ikan, apalagi di musim dingin. Jadi biar ikan juga aman tuh. Dasarnya udah bersih, jadi kelihatan ikannya ya tuh. Kalau tadi butak banget. Jadi udah kayak orang lagi nggak mood lah, mukanya butak banget. Nah kalau sekarang udah senyum dia tuh. Jadi ikan juga sehat. Jadi jangan lupa langsung kasih garam segenggam aja, nggak usah pakai takaran berapa beratnya, berapa gram, nggak usah, langsung aja setakar. Pokoknya segenggam tangan aja tuh. Nah ini biar ikan sehat. Jadi dikasih ketapang lagi nggak? Dikasih paling jadi dikasih ketapang lagi biar ikan juga sehat. Nah sampai ke sana dikasih garam. Nah ini baru kelar. Jadi ini udah selesai semua, sampai ke ujung sana udah kita sifon. Terus yang ini juga udah atas bawah udah kita sifon. Kalau yang di sana itu enggak, karena itu usianya baru seminggu. Jadi baru kita tebar 2 hari yang lalu lah, 2-3 hari yang lalu lah. Jadi atas ini, farm atas ini dari pertama kita buka farm atas ini, atau bisa dibilang rumah ini baru jadi di 2020 baru kita 2019 ini udah selesai dibangun. Hampir setahun lah, karena kalau ada dana ya kita lanjut bangun, kalau nggak ada ya kita stop dulu, karena pembangunan ini rumah dari 2018 tapi selesai di 2019. Jadi dari pertama sampai sekarang kita nggak pernah ngasih treatment, perawatan dan juga handle ke karyawan. Yang sebelumnya nggak pernah. Kenapa? Karena ini semuanya gue handle, khusus burayak dan juga yang di bawah itu nggak gue kasih ke karyawan ataupun ke yang sebelumnya. Kenapa? Karena perawatan anakan ikan cupang ini berbeda. Dia lebih sensitif daripada yang di botol. Kalau yang di botol udah dewasa 4 bulan ke atas, atau paling gede 2,5 bulan ke atas. Kalau yang ini 2 bulan ke bawah kita belum berani ngasih, karena kalau sifon itu takutnya ada yang kesedot banyak, terus takutnya cuma ikan doang. Jadi takutnya ya menimbulkan negatif yang lebih daripada kita seuzon atau bisa dibilang berprasangka buruk. Jadi lebih baik kita hindari prasangka itu, jadi kita lakuin sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah masih kita handle sendiri. Jadi kalau kita sifon paling kelar dari pagi sampai zuhur. Nah sekarang udah mendekati zuhur, kita baru jam 11, artinya kita di sini udah 3 jam. Udah 3 jam dari jam 8 kurang dikit lah, jam 8, 9, 10, 11 jam, keluar 1 jam ini kita akan turun ke bawah untuk kita sifon yang di rak apartemen. Itu akan kita sifon lagi. Jadi kalau sifon tuh selesai pokoknya dari pagi sampai zuhur kita baru kelar. Nah selesai di sifon kita kasih yang namanya garam, itu wajib, sama ketapang. Jadi kita kasih ketapang lagi sama garam untuk kesehatan ikan. Jadi jangan mikirin kalau misalnya kita beli ketapang itu ketapangnya cepet habis, jangan. Lebih baik ketapang cepet habis daripada ikan habis karena mati, karena sakit, gara-gara kita nggak perhatian ke ikan. Jadi ini udah selesai, jadi kita akan turun ke bawah untuk kita sifon. Jadi jangan lupa ikan dirawat, perhatiin sifon atau ganti air total. Kalau ganti air total ini nggak bakalan kelar setengah hari ya, paling bisa ini seharian dari pagi sampai menjelang maghrib baru kelar ini, karena ini total bak kalau keisi semua ada sekitar 130 bak. Kalau sekarang tuh ada 93 bak itu keisi burayak semua, termasuk yang di kolam terpal ini. Nah yang 3 ini kosong. Ada 1 nih, 1 di pojok ini, terus 2 ini 3. Nah ini kosong akan kita isi sama yang burayaknya itu lagi dijaga sama jantannya. Jadi itu akan kita pindah ke kolam terpal. Kalau yang ini di belakang kita udah netes, udah berenang bebas tapi belum bisa. Paling besok kan kita tuang. Kita tuang ke sini di bak yang di sini, sama yang di sini ada nih 4 udah kita siapin. Nah ini 4 kita siapin, kemungkinan sama yang di bak terpal. Jadi akan kita isi langsung dari yang sini. Nah yang di sana yang 20 pasang lagi jaga burayak itu akan kita pindah ke bak yang di sini nih. Jadi akan kita isi semua. Jadi kalau udah keisi semua full, kita akan rehat dulu ngebreednya. Kenapa? Karena nggak ada tempat lagi. Jadi kita akan panen dulu yang di bawah. Yang di bawah kan kita panen sekitar 7 kolam. Nanti kalau udah keisi semua, udah kosong, baru kita turunin yang di bak sini, nanti kita ngebreed lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi sebanyak apapun ikan di sini akan tetap habis. Bukan karena kalian berpikir ada nama gampang ngejual, enggak. Karena gue juga mulai dari nol, dari bawah. Bukan berarti langsung ujuk-ujuk ada nama atau bisa dibilang dari langsung ke atas, enggak.
Jadi jangan punya pikiran seperti itu kalau kalian pengen usaha apapun jenisnya. Jadi orang yang punya nama, mau kalian lihat orang yang udah sukses, udah yang punya nama besar, mereka juga merintis dari awal, kecuali punya privilege, privilege dari keluarganya, atau bisa dibilang udah punya modal besar, endorse segala macam. Kalau gua kagak, merintis dari nol. Jadi banyak orang juga yang merintis dari nol, yang kagak ada punya privilege, kagak ada dukungan modal segala macam, tapi mereka bisa berkembang sampai sukses. Nah, lu harus punya pikiran kayak gitu. Harusnya jangan pikir orang itu gampang ngejual karena udah punya nama, tapi lu pikir gimana caranya biar gue bisa sukses seperti mereka, biar gue bisa maju seperti mereka. Dia juga bisa dari nol, masa gue kagak bisa? Sama-sama makan nasi. Nah, tinggal lu mau nggak bergerak, mau nggak lu maju, mau nggak lu berkembang, mau nggak lu punya pola pikir yang harus diubah. Jadi yang pikirannya dangkal biar bisa dalam lah pikirannya, jadi nggak dangkal juga. Gue ngomong kayak gini bukan berarti tajam ya, tapi lu ambil sisi positifnya, jangan negatifnya lu ambil ah. Jadi kita akan langsung ke bawah lah. Jadi diambil positifnya, kita akan langsung ke bawah. Nah, ini lanjut yang form bawah ya. Jadi kalau yang tadi itu udah selesai, ini kita lanjut yang kolam bawah. Ini ada 13 kolam Pak. Panjang 1,5, lebarnya 1 meter, tingginya 2 hebel 40 cm. Dan ini nggak pakai sistem pembuangan otomatis. Kenapa nggak pakai? Karena waktu kemarin kita pembuatan ini ngejar target ya, karena ikan mau panen, mau turun, sedangkan ini nggak ada tempat, jadi keburu ikan harus turun, jadi kita terpaksa nggak pakai pembuangan. Nah, nanti ini bakal kita pakai pembuangan, jadi nanti akan kita tanam pipa di atas ini lantai, dan akan kita uruk pakai tanah. Jadi kemungkinan selesai ini panen akan kita kasih pipa pembuangan otomatis biar nggak disifon. Nah, ini kita sifon dulu jadi semua akan kita sifon total untuk pertumbuhan ikan biar lebih cepat. Jadi nanti sore akan kita kasih cacing sutra. Jadi sebelum dikasih cacing sutra kita sifon dulu ini total. Jadi biar cacing sutranya nggak makanin lumut, nggak nyampur sama kotoran. Jadi ikan juga tetap sehat dan cacingnya juga langsung habis tanpa ada sisa nempel ke kotoran ikan. Jadi semua akan kita sifon total Kak. Ini